Kita lanjut ke Mas Arief tadi, temuan apa saja Mas yang ada di lapangan tadi sempat terputus? Apakah memang itu memang bukti yang krusial yang nantinya bisa mengubah keadaan, Mas Arief? Iya, terakhir juga kita lihat ya, Bang Basri Baco di konferensi pers ya menyampaikan hal yang sama ya, selain C6 catatan penting lain, penyelenggara pemilu bukan hanya KPU yang dilapor ke DKPP tadi, tambahan terbaru Bawaslu-nya gitu. Nah ini memang menjadi problem utama ya kalau lihat kacamata dari teman-teman dari kami ini, bahwa ya penyelenggara ini adalah pilar yang sangat penting gitu bagi kesuksesan pemilu ini gitu. Dan dengan apa yang kami temukan ya tadi kan bahasanya tidak profesional gitu ya, kemudian di bawah standar. Nah hal-hal inilah yang poinnya adalah nanti semua kesimpulan-kesimpulan ini akan kami jadikan sebagai bahan untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi gitu, jika dibutuhkan. Nah sehingga tentu ya walaupun proses rekapitulasinya berjalan ya, tentu kami terus berupaya juga untuk bisa mengambil atau menjalankan ya hak-hak kami secara demokratis gitu ya, dengan tadi ruangnya di Mahkamah Konstitusi. Prof. Buhan, ini menanggapi bahwa salah satu poin yang tadi juga telah disebutkan oleh Mas Arief adalah dengan adanya dugaan azas profesionalitas yang kurang dalam pilkada ini. Tanggapannya? Ya, itu satu statement normatif yang perlu diturunkan lagi secara lebih empirik dan clear. Kalau misalnya mau dibawa ke MK. Karena bagaimanapun MK ini punya aturan main untuk pembuktian secara hukum. Ya. Karena hukum itu harus terang cahaya. Dan itu yang membuat siapapun yang melakukan uji materi itu harus mempersiapkan secara kuat bukti dan evidennya supaya meyakinkan hakim MK. Ya, jadi tadi kurang profesional, tidak memenuhi standar, itu harus jelas ukurannya apa, buktinya apa. Misalnya kasus seperti TPS Pinang Ranti itu berapa banyak, dan kalau misalnya ada 19 suara misalnya, kalau dimasukkan semua ke Ridho misalnya, apakah bisa mengubah kemenangan dari Pramono Rano Karno, itu semua hitungannya jelas. Ya. Kalau misalnya ditanya syarat mengajukan ke MK, sebenarnya sudah terpenuhi. Karena syarat mengajukan ke MK adalah selisih antara selisih yang dipersoalkan itu maksimal 2%. Ini kan 50,07%. Artinya sangat tipis, sangat mungkin untuk dibawa ke MK. Jangankan yang selisih maksimal 2%. Yang di atas 2% pun bisa dibawa ke MK. Cuma PR sekali lagi buat tim Ridho adalah bukti yang meyakinkan tadi. Yang sejauh ini mohon maaf, buat Mas Arief, itu buktinya belum terlalu meyakinkan buat banyak orang ya. Saya netral saja, saya menilai dari apa yang dibawa. Misalnya soal TPS Pinang Ranti itu bukti yang meyakinkan, tetapi jumlahnya baru 1 gitu. Dan infonya katanya belum dimasukkan ke kotak suara. Tetapi kalau misalnya tim Ridho bisa menemukan kasus TPS Pinang Ranti di banyak tempat yang jumlahnya bisa mengamandemen kemenangan kurang lebih 2.925 tadi, itu baru buat hakim MK bisa menjadi bukti yang membuat mereka bisa mempertimbangkan gugatan yang misalnya akan diajukan oleh tim Ridho. Yang kedua, bukti misalnya soal undangan C6 tadi, pemberitahuan. Kalau misalnya bisa dibuktikan secara sistematik, pendukung tim Ridho, pendukung pasangan Ridwan Kamil tidak mendapatkan pemberitahuan, dan itu sebaliknya pendukung Pramono mendapatkan pemberitahuan, kalau misalnya buktinya ada, itu akan membantu. Tetapi kalau hanya sekedar memakai istilah tadi, kurang profesional, tidak memenuhi standar, menurut saya hakim MK tidak akan mempertimbangkan secara lebih matang. Karena mereka butuh bukti yang lebih terang daripada cahaya. Maksud kami bukti atau case yang tadi dipaparkan oleh Prof. Burhan, kejadian luar biasa itu yang seperti apa, Prof? Yang bisa ditafsirkan dan diterima oleh jadi bukti-bukti tadi, Andro, dikumpulkan model kayak Pinang Ranti yang jumlahnya itu lebih dari 2.925 sehingga mengurangi atau membatalkan kemenangan satu putaran Pramono Rano Karno apabila dilakukan PSU. Tapi kalau misalnya dibawa misalnya ada kasus Pinang Ranti mungkin lebih dari 5, tetapi jumlahnya itu tetap di bawah 2.925,
itu juga berat buat hakim MK untuk mengambil putusan. Karena kalaupun toh itu ditambahkan ke Ridho, tetap suara Pramono Rano Karno di atas 50% plus. Jadi memang di situ trikinya ya. Karena saya bukan ahli hukum, tetapi sering diminta oleh beberapa pihak menjadi saksi ahli di MK, itu penjelasan saintifik sekalipun kalau tidak ada bukti yang lebih terang daripada cahaya, mereka tolak. Ya, ini yang menjelaskan misalnya dalam kasus gugatan Pilpres, siapapun yang kalah nggak pernah bisa menang, kecuali kasus yang Kota Waringin Barat. Dan sampai sekarang juga tricky, karena kebetulan salah satu hakim MK-nya kan kena kasus tuh, tetapi kan dibatalkan tuh, ya, kasus Kobar beberapa tahun lalu. Tapi lagi-lagi ini sesuatu hal yang menjadi PR buat Mas Arief, ya, karena saya melihat keterangan yang disampaikan oleh tim Gerindra, oleh tim Golkar itu masih normatif. Sementara hakim MK membutuhkan pembuktian yang sangat jelas. Menanggapi dengan adanya rendahnya tingkat ataupun partisipasi pemilih, ini bagaimana? Di bawah 60%? Iya betul, itu satu concern kita bersama ya. Total tingkat partisipasi hanya 57%, jauh di bawah target KPU 77%. Bahkan jauh dibanding 5 tahun lalu waktu pilkada. Satu hal yang menjelaskan, pertama adalah, ini bicara polarisasi, saya netral saja ya, tetapi polarisasi itu ada dampak negatifnya, seperti 5 tahun lalu, tapi juga ada dampak positifnya, yaitu meningkatkan partisipasi kan. Tetapi saat yang sama, kalau kita lihat 3 paslon yang muncul, itu hanya Ridwan Kamil yang ada di top 3 menurut survei. Top 2 tidak dapat tiket. Pertama adalah Anies Baswedan, tidak dapat tiket. Kemudian yang kedua adalah Ahok, tidak dapat tiket. Ridwan Kamil yang dapat tiket itu pun di survei pra pemilu hanya 17% suaranya ya. Jadi artinya ada semacam disilusi di kalangan pendukung Anies, dan itu kita temukan dalam suara tidak sah yang jauh di atas standar global. Biasanya suara tidak sah itu akibat ketidaktahuan terhadap prosedur, itu kisarannya 2-4%. Sekarang di DKI 7,7%. Dan itu saya temukan di lingkungan saya, banyak yang nyoblos pendukung Anies, 3-tiganya dicoblos. Dan itu membuat suara tidak sah tinggi. Lagi-lagi yang datang tidak serta-merta menggunakan hak pilihnya, mereka menggunakan sebagai mekanisme protes terhadap para partai politik, ya, termasuk PD Perjuangan dan semua partai yang memberikan pilihan di luar dari selera pemilih. Yang kedua juga membuat mereka jadi malas untuk datang. Apalagi ada election fatigue gitu loh. Kemarin Februari ada pemilu di mana-mana, serentak, pileg dan pilpres, tiba-tiba ada pemilu lagi. Jadi mungkin untuk agenda perbaikan ke depan, soal election timing ini perlu diperbaiki supaya tidak terlalu dekat ya, antara pilpres, pileg, dan pilkada. Oke, kita ke Bang Ciko, bukan hanya mempersoalkan tadi surat pemberitahuan C6, kemudian temuan dugaan kecurangan, tapi juga kabarnya upaya hukum serius dari timnya Ridho akan melaporkan Bawaslu juga, Bang. Ya, nggak masalah itu tadi saya sampaikan. Kita ini kan dalam pesta demokrasi ini ada aturan, ada juga hal-hal yang terkait dengan tadi ruang-ruang yang diberikan bagi paslon atau pihak manapun yang menganggap tidak puas dengan hasil pemilu dan memiliki bukti-bukti lah katakan. Nah, tetapi kan ini kita tunggu saja apakah betul. Ini kan sampai hari ini masih dalam tataran press conference ya, karena memang belum ada penetapan di provinsi ini. Mungkin setelah ini Bung Arief dan kawan-kawan bisa berpikir ulang. Mungkin kita kan nggak tahu ya kan perubahan hati, siapa yang bisa bolak-balikin hati ya kan. Ya udahlah kayaknya kalau Pramono Anung jadi Cengli juga kan gitu ya. Aman-aman aja nih Jakarta kan gitu. Tapi kita tetap apapun yang diambil langkah oleh tim Ridho, kami sama sekali tidak akan menghalang-halangi dan juga tidak mampu untuk menghalang-halangi. Bukan bagian dari kami juga untuk bisa menghalang-halangi, tetapi tentunya kalau kita tadi bisa dengarkan bahwa memang tuntutan itu banyak ke Bawaslu dan ke KPU sebagai penyelenggara. Ya walaupun dari pihak kami dengan banyak juga catatan-catatan terhadap penyelenggaraan pemilu ini, tapi secara umum di Pilkada Jakarta rasa-rasanya Bawaslu dan KPU cukup profesional. Itu pandangan dari penilaian kami. Baik. Dan pemirsa, kami masih akan membahas dan juga berdialog bersama narasumber kami yang ada di sini. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda.